Kakak, ini udah saya pencet videonya. Nah, yang kedua, tadi pertama laptop, yang kedua handphone. Handphone harus punya RAM 6 GB. Kenapa harus 6 GB? Karena kita menggunakan aplikasi digital aplikasi untuk bekerja, baik itu menghandle PM, preventive maintenance, CM, corrective maintenance, atau pekerjaan yang lainnya seperti tambahan namanya. Itu aplikasinya di SWFM, digitalisasi. Aplikasi SWFM melanjutkan untuk handphone yang beroperasi itu RAM-nya 6. Kalau kalian tidak pakai 6, bisa nggak Pak? Bisa, tapi nanti terkendala pada saat waktu kalian handle aplikasi tersebut. Mungkin bisa error, atau lemot, atau pas waktu dipoto ternyata pas sudah di-upload nggak ada fotonya, hilang. Itu impact-nya. Maka tolong diajukan ke leadernya supaya mendapatkan handphone yang 6 GB. Kemungkinan nanti kalau nanti masuk KUT, nanti ada nanti program pinjaman, itu bisa ganti handphone baru di RAM 6. Mungkin bisa pinjam, mungkin dipotong 200 atau 300-an per bulan sama setahun, mereka bisa punya handphone baru. Itu jadi hak pilih, kasih pinjam. Ya, siapa tahu ada progres, cuma diajuin aja. Usul aja. Tapi kalau itu memang berat. Nah, dari situ dari handphone, kenapa saya bilang penting? Karena kalian harus ngambil tiket, harus ngambil pekerjaan di situ, kayak Gojek. Gojek kalau nggak ada handphone bisa nggak dia nge-grab atau Gojek? Nggak bisa kan? Karena di situ dia ngambil order kan? Nah, sama halnya seperti handphone kalian. Handphone kalian tuh ngambil order di situ, ngambil order. Jadi kalau kalian nggak ngambil order satu hari, kalian nggak dianggap kerja. Ya dirimu nggak ada handphone. Ada nggak akun SWFM? Ada? Ada? Dirimu ada nggak SWFM? Berarti tiap hari ada ngambil nggak tiket? Ada. Berapa minimal satu hari? Salah. Minimal 2. Oke? Minimal 2 tiket dalam satu hari. Minimal setiap hari. Good. Pak, tidak ada pemadaman di tempat saya Pak, atau tidak ada troubleshoot di tempat saya Pak. Kalian ke site aja, entah melakukan analisa atau perbaikan atau bersih-bersih, minta tiketnya, ya. Jadi minimal 2 wajib harus punya tiket setiap hari. Kalau nggak ada tiket troubleshoot atau tiket mati lampu, kalian minta tiket untuk perbaikan atau pembersihan atau pekerjaan lainnya. Mungkin bisa tes ENVA, bisa perbaiki Sheldon, bisa retifikasi JP, ya. Kemudian bisa memperbaiki atau ngecek genset retifikasi, walaupun nggak part kalian, tapi kan coba lihat, semua bisa dikerjakan. Nah, makanya kalian harus jalan ke set minimal 2 satu hari. Berapa tiketnya? Kalau ini seandainya kesini, minta aja tiketnya. Set visit untuk handle penyerahan barang imbas kutir. Minta gitu. Biar nanti ada foto-fotonya. Jangan hari ini kalian nggak minta tiket di sini kan? Itu fatal, tidak boleh. Besok misalnya saya Jimmy atau Pak Eko datang visit, minta ditemani kalian. Buat minta tiket set visit Pak Jimmy, Pak Eko, audit site. Harus diminta siapapun itu. Nah, mintanya ke siapa kalau minta tiket manual? Ingat ya, saya pesankan saat ini, mulai hari ini, detik ini, minta tiket itu harus ke OMC regional, OMC lokal HD, RTM, TS. Mulai hari ini diskusi saya dengan SU akan dihapus semua account preplate itu buat tiketnya. Kenapa? Karena ternyata mereka belum paham cara buat tiket yang baik dan benar. Mereka buat tiket tapi SLA-nya dibuatnya salah-salah. Dia buat create time-nya jam 10, end time-nya jam 10:10. Ya fail dong, itu diambil fail. Atau cuma 1 jam tapi dikerjakan 2 hari. Fail, nilainya kurang, makanya KPI kita jeblok semua. Jadi tiket minta ke OMC regional 9. Tahu kan regional 9? Siapnya tahu nggak ini? Tahu kan? Ini nomornya kan di handphone. Regional 9. Bukan lokal AD ya. Karena hari ini tadi kesepakatan saya short meeting sebentar sama SU.
sama bosnya SU, kita mau hapus semua akunnya mereka, private-nya maksud saya. Hak istimewa untuk bisa buat, hak istimewa untuk bisa membuat tiket manual. Jadi mereka akan hapus hari, dihapus semua hari, karena banyak yang tadinya bisa jadi tidak bisa. Ya. Oke? Saya ingatkan kalian wajib hukumnya untuk ambil tiket 2 satu hari. Terus pekerjaan yang paling utama, kerjaanmu apa yang utama? Pekerjaanmu setiap hari apa yang paling utama? Hah? Pekerjaan utamamu apa? Pekerjaan utama kita di N6 2.0 adalah preventif, bukan troubleshoot, bukan korektif internet. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian nggak ada tiket troubleshoot, nggak ada tiket mati lampu, apa yang harus kalian kerjakan? Keset bersih-bersih, maksudnya bukan bersih-bersih nyapu, tapi dicek ada nggak alarmnya, MV-nya ketik nggak, kedetek nggak, selnya down nggak, terus ada nggak kendor-kendor, atau kalian punya alat OPM, tahu OPM? Tidak. Itu ada RRU di atas, dia pakai kabel, itu kabelnya pakai apa? Iya, power untuk hidupannya, tapi untuk interface-nya optik. Betul. Optik, untuk cara ngukur optik, kalau power, cara dia yang mengukur power itu ada tegangannya pakai apa? Ampmeter. Kalau dia harus tang meter atau multitester lah semua dibilang. Kalau optik untuk mengukur itu bagus atau enggaknya pakai apa? OPM. OPM, optical power optical power meter. Itu dicolokkan ke dalam optik OPM-nya. Kamu lihat di situ berapa lambdanya, berapa tegangan optik semuanya. Dan situ kelihatan ini kabel optiknya sampai ke atas tembus atau tidak. Itu OPM. Oke? Jadi kalian harus punya yang namanya basic tools. Kombinasi, tang buaya, itu palu segala macam, kunci Inggris, terus ditambah lagi termometer kalian harus punya masing-masing, OPM harus punya masing-masing, flame ampere, flame meter harus punya masing-masing, grounding tester harus punya masing-masing, laptop harus punya masing-masing, tambang harus punya masing-masing setiap MC, Vigo cluster, tambang harus punya. PPE tools dari helm, rompi, sepatu untuk TI, full body harness harus ada 5 ringnya, yang di 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 2 lanyar, talinya 2 sama 1 lanyar, position lanyar itu harus punya kacamata, punya sarung tangan, itu harus punya. Kalau tidak punya kamu yang saya bilang tadi, lapor sama koordinatornya, lapor sama di sini siapa RTS-nya, Pak Sulaiman, Pak Ilham, lapor ke Pak Ilham kalau saya tidak lengkap. Oke? Mengerti ya? Terus satu lagi, di Project Enom 2.0 kita diwajibkan setiap masuk set ini, batasnya ini, kamu masuk gini, minimal harus pakaian seperti ini, wajib hukumnya. Nanti akan ada banyak tim audit datang dari luar negeri. Dia akan tes, dia akan cek nanti, baik itu dari online sistem maupun dari onsite. Itu tidak mengikuti peraturan atau di ekor. Saya bukan menakutin, tapi ini standar kita, standar kita. Makanya kenapa harus pakai ini? Inilah perbedaan yang terjadi di Enom 2.0 dibanding FNC 4.0 atau Enom 1.0. Kalau di FNC 4.0 atau Enom 1.0, kita tuh sebagai pemadam kebakaran. Begitu ada troubleshoot, ada mati lampu, ada isu, kamu baru jalan. Kalau di Enom 2.0, kamu tidak ada kerjaan troubleshoot, kamu tidak ada kerjaan backup, kamu ke site untuk lakukan bersih-bersih atau cek kesehatan set itu. Mulai
mulai dari NPA alarmnya, Sheldonnya, kemudian PSWR alarmnya, dan sertifikasi kalau ada, kemudian mengembalikan material faulty, SLA-nya, material faulty, mengembalikannya 5 hari. Begitu diterima material baru di DOP, itu harus dikembalikan 5 hari setelah diterima di DOP. Itu di daratan. Kalau di lautan 10 hari. Harus kamu pulangkan itu. Jadi begitu dapat terima material di DOP, kamu langsung pasang, install. Atau begini caranya. Begitu kamu dapat ada masalah isu RRU rusak gitu kan, setnya jauh, kamu request. Karena mati itu, sudah mati. Udah kamu cabut aja itu RRU-nya. Kasih langsung ke DOP. Langsung begitu datang material modul, nah material faulty tadi itu langsung dikembalikan, tidak oper SLA. Kamu bisa pasang itu besok atau nanti malam. Tidak ada kuncinya, Bu. Ada di rumah. Kuncinya. Oh, ada ada. Oh, ini Pulang ibadah di situ. Ngerti? Kamu mungkin dari FMC 4.0, dirimu juga. Yang saya ngomong setengah jam terakhir, ada nggak perbedaannya? Banyak kan? Kita di Enom 2.0 pakai sistem managed service. Managed service ini metodologinya, mekanismenya, ini kita sudah mengadop, bahasa bisa mengadop, membawa cara-cara yang sudah dipakai secara internasional. Bahwasanya kita bukan pemadam kebakaran, tetapi kita seorang pejuang yang mencegah terjadi pemadam kebakaran. Jadi kita dituntut untuk lebih proaktif, bukan pasif, bukan berdiam diri. Oke? Oke ya. Dan saya pikir kita sudah paham. Tadi yang mau saya tanya, TI toolsnya yang paling penting apa? Ini Pak. Apa Ini dengan yang laptop? lupa tadi. Spesifikasi laptop berapa? Yang lupa. Ini Pak. Berapa Pentiumnya? Saya. Ini gitu yang kerja. Yang bikin kata. Core i5. Dia bilang satu. Handphone berapa RAM-nya? 6. Laptop 8, handphone 6. Oke ya? Wajib itu hukumnya. Kalian punya. Oke, tambahan yang lainnya, tang ampere, termometer, OPM, tambang, tangga 10 meter, meteran 100 meter, itu harus kalian punya. Tambang 100 meter. Kalau genset 20 kPa ditambah sama kabelnya minimum paling sedikit panjangnya itu 100 meter, paling panjang 200 meter. Oke? Sudah dimengerti ya? Oke, kita masuk ke dalam sebentar untuk take picture lah di dalam.